ayam. Kemudian pilih stunting, nanti merdeka belajar. Bebas. Ya bebas pan modelnya pan. Nah, silakan belajar. Ini tinggal saya sisipkan saja di sini. Hasilnya ini saya berbagi. Nah, kemudian ada objek. Untuk penyelesaian aksi nyata ataupun untuk media pembelajaran. Kita kalau bukan memanfaatkan komunitas praktis menunjang kinerja kita bergerak bersama. Sudah terbukti ya, sekarang kayak umuran Pak Tohid aja udah termasuk senior ya katanya dia, udah paling senior ya. Artinya apa? Artinya ini adalah suatu potensi peluang kita, energi kita ya, untuk kita berdayakan. Maka saya selalu mengajak, ayo semangat untuk datang ke KKG. Insya Allah jika diniati dengan ikhlas ya, apa yang kita dapatkan, apa yang kita ikuti menjadi suatu keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pelatihan pemanfaatan aplikasi Canva untuk pembelajaran. Kepada narasumber Bapak Rusnoto, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Sekdim 5, yang saya hormati Kepala Sekolah Sekdim 5, dan yang saya hormati pula pengurus dan anggota KKG Gugus Kamboja Sekdim 5 yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini sudah hadir dalam acara penuntasan aksi nyata di kurikulum Merdeka. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya sebelumnya mohon maaf barangkali di dalam penyampaian saya ada beberapa yang kurang berkenan ataupun kurang jelas dalam penyampaian. Itu semata-mata karena kekurangan saya, dan manakala ada penjelasan atau kelebihan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, agenda saya itu sebetulnya strategi saya ya. Strategi saya pada kesempatan itu ada pemanfaatan yang pertama, pemanfaatan Canva sama Google Workspace. Google Workspace itu sudah meliputi ada Google Form, Gmail, kemudian aplikasi yang lainnya yang ada di Google Workspace. Nah, rencana saya seperti ini Bapak Ibu. Dalam penyampaian saya ini adalah hasil saya dalam pembuatan aksi nyata yang dibuat oleh aplikasi Canva. Nah, tentunya ini sudah jadi, tentunya ada prosesnya. Nah, prosesnya inilah jika kita dalam pembuatan Canva belum mengetahui dan dasar-dasarnya juga masih belum hafal, tentu akan kesulitan. Maka dari itu dalam pemanfaatan ini tentunya kita sering-sering membuka Canva. Nah, kalau tidak dibuka, saya yakin dalam penggunaannya pun akan kesulitan. Nah, bagaimana menggunakannya, bagaimana menyisipkan tulisan, foto dan lain sebagainya, tentu ada keterampilan tersendiri yang harus kita kuasai. Nah, oleh karena itu strategi saya kesempatan ini yang pertama yaitu Bapak Ibu sudah meresum hasil topik Merdeka Belajar yang sudah Bapak Ibu ikuti. Nah, untuk topik 1 Bapak Ibu sudah semua apa belum? Untuk resumnya belum? Kalau belum, mungkin ini hanya sebatas referensi ya, hanya sebatas referensi. Tentu dalam resum tersebut tidak semua guru harus sama.
harus berbeda, karena kalau sama sudah dipastikan itu akan plagiat. Nah, itu hanya sebatas referensi, kalimatnya saja yang harus kita rubah yang pada intinya sama seperti itu. Nah, kalau dulu mungkin saya bisa kirim filenya, share-nya, kemudian Bapak Ibu hanya sebatas referensi, kemudian kita buat bersama-sama di aplikasi Canva. Kalau kita sudah membuat di aplikasi Canva, rencana saya setelah sudah, kita bisa sekaligus melakukan aksi nyata di hari ini. Kita sudah buat, kemudian kita memanfaatkan Google Worksheet. Google Worksheet-nya kita menggunakan Jimit. Nah, di sini Jimitnya itu kan sebagai aksi nyata kita, hanya sebatas melakukan Jimit saja, melakukan foto. Nah, tidak semuanya dari awal sampai akhir dipaparkan, itu tidak. Kita hanya mengambil dokumentasinya saja, hanya untuk aksi nyata. Nah, oleh karena itu saya terlebih dahulu ke Bapak Ibu, kita bersama-sama pembuatan aksi nyata. Oke, setelah masuk kemudian lanjutkan dengan Google. Masukkan passwordnya. Yang sudah beberapa kali saya buat di sini di Canva, untuk menghasilkan ini tentu ada prosesnya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mencari template yang ada di Canva. Nah, di sini silakan Bapak Ibu bisa mencari di aksi nyatanya kita mau membuat apa, poster ya, atau yang lainnya itu bisa. Nah, contohnya kita mau membuatnya semacam poster. Nah, silakan Bapak Ibu klik di tanda loop di pencarian di sini. Itu diketikkan poster. Contoh template
yang Bapak Ibu bisa pilih sesuka hati Bapak Ibu. Nah, silakan. Kalau seperti saya ini saya menggunakannya yang ini yang panjang soalnya. Aduh, mumet ini. Enggak sih. Banyak soalnya, banyak tembak. Ini yang nanti ini saya ganti foto sendiri atau foto Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu bisa klik yang ini, ya. Kemudian klik sesuaikan template ini. Sudah? Ya apa? Oh, ada. Nah, kalau sudah, ini kan tampilannya kecil ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa diperbesar yang ada di bawah ini. Nah, bagaimana untuk mengganti tulisan foto? Ya, contoh ini, kita mau ganti, silakan diganti, misalkan aksi nyata. Aksi nyata. Kemudian di bawahnya silakan Bapak Ibu mau buat aksi nyata di topik berapa. Yang kiri di grup itu adalah aksi nyata topik 1. Nah, Merdeka Belajar. Misalnya Merdeka Belajar. Fontnya, untuk mengganti font Bapak Ibu bisa diklik di sini di nama fontnya atau tulisan, kemudian pilih nama fontnya di sini. Nah, di sini banyak sekali font-font sesuka hati Bapak Ibu. Taniri, ngadut, ngingsor, dhuwur, ya, atas bawah itu bisa. Itu tinggal sesuka Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau saya kan hanya yang simpel-simpel saja daripada pusing. Contohnya saya hanya menggunakannya di sini. Mulibel. Nah, ini. Nah, ini juga silakan disesuaikan sesuka Bapak Ibu. Nah, sudah Bapak Ibu? Sampai sini dulu. Ya, bareng-bareng. Kalau mau hapus tinggal diklik gambar atau tulisannya, kemudian ada tanda gambar tong sampah. Nah, di gambar tong sampah kita hapus. Di deal nggak bener kan? Nah, itu sih gini. Saya bebas maksud tahu. Oh iya ya. Hah? Mau barang teuing. Barang teuing. Kalau tanah gitu mah. Ini kan saya jadinya ini ya. Ini kan saya sudah jadi ini yang ini saya ulang. Nah, sudah Bapak Ibu. Pak tadi di aplikasi HP-nya ada angkanya enggak ya, Bapak? Coba di itu Bapak, diinstal di aplikasi Play Store, itu di Canva, itu bisa diinstal. Nanti bisa dibukanya di HP. Bisa. Ya. Progres itu. Iya, kan coba kan yang lain. Soalnya itu mungkin besar. Nanti ya. Misalnya. Atau mengganti gambar. Nah, silakan Bapak Ibu gambarnya bebas sesuka hati. Penyisitan ini, nah caranya Bapak Ibu unggahan. Nah, ini beberapa foto yang sudah saya unggah.
Nah, kalau sudah diklik menu unggahan, kita klik unggah file. Nah, klik unggah file. Silakan cari foto sesuka Bapak Ibu. Foto kita atau foto pas saat aksinya atau punya layar terserah. Ya. Kalau sudah ini, nah sudah diunggah Bapak Ibu fotonya. Kan pengunggah klik tambah, dan ada elemen galeri unggahan, klik unggahan, terus unggah file. Silakan fotonya sing di ibu sing kanal diunggah. Kembali ke desain. Kalau kita mengupload banyak foto tidak memakan memori. Nggak apa-apa, nggak ada itunya, Nggak ada batasan. nggak ada batasannya. Nah, itu seperti ini. Nah, ini misalkan mau dihapus, ini kan perlu misalkan ya dihapus. Kemudian kita mau ganti font, nah, ini diklik di fontnya, kemudian pilih Santing, ganti Merdeka Belajar. Jadi nanti di sini bisa ganti, kemudian klik selesai. Nah, nanti kalau sudah fontnya mau dirubah, ganti fontnya sama ini di ukuran font. Silakan Bapak Ibu sesuaikan kalau ukurannya berapa, disesuaikan di sini. Karena pakai laptop sih di sini, jadi tinggal menyesuaikan. Nah, itu ya. Fontnya. Kemudian di sini ada ukuran yang bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuka hati, ya. Nah, diklik, ini ada klik ukuran ini berarti dikurangi, ini berarti diperbesar. Mau ganti fontnya juga sama, ya, di sampingnya. Nah, silakan ganti fontnya sesuka Bapak Ibu, bebas. Nah, saya tidak akan menentukan harus font ini, terserah Bapak Ibu, sesuka Bapak Ibu semuanya. Nah, yang penting sampai di sini dulu, nggak apa-apa. Sudah? Sudah Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara mengganti foto ini? Ya, cara ganti foto ini caranya mudah Bapak Ibu. Foto yang sudah kita unggah di sini, ya, itu kita tinggal ditarik. Tinggal kita tarik ke terus bagaimana menyesuaikan di foto di sininya, Bapak Ibu klik 2 kali. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, ini tinggal menyesuaikan. Nah, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan fotonya. Nah, diperkecil bisa, tergantung ukuran fotonya Pak. Nah, tergantung ukuran foto itunya, ya. Diperkecil. Sudah. Kalau sudah sesuai menurut Bapak Ibu, kemudian klik selesai. Nah, sudah. Ini kecilkannya di sebelum diunggah. Iya, ukurannya diunggah sebelum. Nah, ini misalkan nama saya. Nah, silakan dikasih nama, kemudian asal instansi Bapak Ibu. Asal instansinya. Ini yang sekiranya tidak perlu silakan kita delete saja. Ya, yang sekiranya tidak perlu kita deletekan. Iya. Sudah sampai di sini Bapak Ibu. Nah, ini baru tampilan depannya covernya, ya.
Hasilnya kan saya ada ini juga nih, ada gambar Belajar, ya, kemudian gambar Merdeka Belajar sama logo ini. Ini kita sekiranya namanya juga tentang pendidikan ya, karena tentang PNM, jadi saya sisipkan tentang PNM-nya. Nah, sama seperti itu Bapak Ibu, terlebih dahulu Bapak Ibu unggah foto ininya, Ki Hajar Dewantara, kemudian logo Tuturi, Merdeka Belajar. Nah, cari saja di Google, unduh, ya, silakan bisa diunduh. Kalau mau mengisikan ini ya, Bapak Ibu ya, nih. Nah, sudah ada filenya, kalau nggak ada saya kirimkan ke grup, ya, biar nanti disisihkan. Tapi nggak harus seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, tidak harus. Ya, ini hanya sebatas punya saya contoh saja. Terus bagaimana cara menyisipkan ini? Ini kan ada gambar kotak-kotak ya. Ini sebetulnya kotak Bapak Ibu. Kalau saya perbesar, itu kotak. Menyisipkannya gimana? Caranya silakan klik menu elemen. Nah, di menu elemen ini banyak sekali ya, ada bentuknya, kemudian nih macam-macam nih, ada bingkai, isi, gambar. Nah, ini macam-macam bisa kita Bapak Ibu. Nah, untuk menyisipkan itu, ini saya menggunakan kotak yang setelah terakhir saya gunakan. Caranya tinggal diklik saja, klik. Nah, ini muncul. Nah, kemudian kita sesuaikan di sini warnanya dan lain sebagainya, itu tinggal disesuaikan. Misalnya saya warna dasarnya putih, silakan diklik bentuknya, kemudian klik warna di sini. Nah, ini jadi warna putih ya. Nah, ini kan saya ada merahnya, putih merah. Nah, tinggal di copy saja. Nah, ini diklik lagi, kemudian ada tanda plus. Nah, tanda plusnya ini adalah duplikat atau mengcopy ya, di copy. Tinggal ganti saja, disesuaikan untuk warnanya, misalnya merah, biru. Nah, itu sesuka Bapak Ibu lah, bebas, nggak harus sama persis punya saya atau yang lainnya. Silakan dikreasikan sendiri. Nah, sudah. Nah, terus kita mau memunculkan atau menyisipkan tulisan Merdeka Belajar, sama seperti tadi, kita diklik gambarnya. Ini kita tinggal sesuaikan, dikecilkan ukuran fotonya. Sama tuturi handlingannya, itu kita tinggal sesuaikan. Nah, sudah sampai seperti ini. Sudah Bapak Ibu, biar ada seperti itu. Nah, ini belum bisa dibuat gambarnya. Takutannya ya. Nanti gambarnya tadi saya Nah, silakan Bapak Ibu bisa dikreasikan sendiri, mau ditambahkan bingkai ataupun yang lainnya, silakan disesuaikan sesuai Bapak Ibu. Nah, kalau tadi saya ada desain terakhirnya ada gambar Ki Hajar. Nah,
Ini tinggal saya sisipkan saja di sini. Ini tinggal menyesuaikan. Nggak harus di bawah atau bebas lah gitu. Nah. Hal yang seperti ini ketika menyisipkan gambar terus ada gambar backgroundnya terbawa, bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya itu mudah Bapak Ibu. Nah, tinggal di gambarnya diklik edit. Nah, kalau kita menggunakan Canva pendidikan, Canva pendidikan itu bisa menghapus background. Nah, ini tinggal hapus latar belakang. Nah, sudah. Nah, ini akan hilang yang tanda putihnya karena backgroundnya sudah terhapus. Nah, ini tinggal menyesuaikan mau tahu di mana gambar ini, ya terserah Bapak Ibu. Nah, dikreasikan sendirilah. Tuh. Nah, ini halaman pertama. Nah, kita menginjak kalau sudah ke halaman kedua. Nah, halaman kedua sudah. Ini sudah. Nah, itu dihapus di gambar ini. Iya. Nah, wis. Ini apa? Hilang. Diskusi aja. Ganti 3 ya. Nah, halaman yang kedua itu juga sama. Silakan Bapak Ibu bisa mencari template yang sudah tersedia di sini. Nah, silakan bisa dicari di menu desain, ya, di menu desain, terus kita cari. Nah, mau template apa lagi? Di sini juga ada. Nah, contoh misalnya saya mau menyisipkan karena mulai pembelajaran mulai diisi. Nah, jadi kita gunakan misalnya ini. Nah, caranya sama. Kalau kita diklik itu akan hilang di sini. Nah, ini akan hilang, ya. Makanya caranya untuk menyisipkan menu ini itu kita tarik. Nyarinya di mana tadi? Drag and drop. Nah, kita tarikkan saja. Ini ditarik. Kalau hanya diklik saja, itu akan menghilang desain yang sudah kita buat. Nah, jadi caranya ditarik di sini, tarik seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke menu halaman kedua, materi. Nah, materinya silakan Bapak Ibu bisa unduh di grup, ya, yang ada di grup. Nah, ini kalau saya kan seperti ini. Nih. Hasilnya ini saya Bapak Ibu ini. Ini. Nah, ini ukurannya itu ukurannya lumayan besar. Nah, ini yang sudah saya buat jadi ini. Nah, ini silakan materi ini itu bisa diunduh di grup dan dihimbau jangan sama persis kata-katanya, itu kan resunya saya, ya kan, kembali lagi kepada Bapak Ibu resunya.
kalimatnya beda tapi pada dasarnya intinya sama, itu saja. Jangan sama persis dengan punya saya, seperti itu. Nih. Bagaimana untuk menyisipkan ini? Silakan. Ulangi. Ini ya. Ini kan saya ukurannya besar ya. Ini ukurannya besar. Untuk mengubah ukuran di sini, nah, ukuran desain kita bisa ubah di sini. Ubah ukuran. Silakan Bapak Ibu, di sini ada ukuran 70 kali 40, 70 kali 90. Itu disesuaikan dengan Bapak Ibu. Nah, bebas. Nah, misalkan saya pilih 70 kali 90. Nanti pilihnya jangan saling berubah ukuran. Kalau menyalin berarti kita menyalin desain kita. Tapi kalau ubah ukuran saja berarti ubah ukuran yang sedang kita buat. Bedanya itu. Nah, klik ubah ukuran. Nah, ini akan berubah. Nah, ini ukurannya akan berubah. Nah, ini untuk memperbesar yang ada di bawah. Ya. Nah, kalau ingin lebih besar, ini yang tampilan yang ada di sini kita sisipkan saja, jangan kita munculkan. Nah, biar lebih besar tampilannya. Nah, ini silakan Bapak Ibu ganti materinya yang ada di grup. Silakan diunduh. Kalau saya seperti ini, nih, modul Merdeka Mengajar. Nah, Ya ini sekarang bisa. Ini tinggal disesuaikan ngobrol apa ya. Ini. Oh. Pilih bebas. Karena ke materi sih. Ke materi kan bebas. Ya bebas pan model pan kotak-kotak pan model. Satu ya, kalau mau menambahkan itu tinggal klik tambah. Nanti di halaman kita bisa menyesuaikan pengennya kita apa di apa template-nya ya, yang mana bebas. Misalnya kita mau menggunakan template-nya yang ini ataupun bebas ini banyak sih ya. Ini misalkan ini kan nanti kita bisa diganti tulisannya. Nah. Coba salah satu. Ini karena kemudian kita sisihkan. Sebentar. Sinyal. Nanya desain ini ya. Saja pakai berarti ya. Oh, kalau bentuknya sudah ada. Tadi berarti bukan itu terubah. Ada ya, ini tinggal disesuaikan. Nah, untuk nambah halaman itu karena di sini ini kan ada ini ya, gambar ini. Kemudian klik tambah halaman. Nah, diklik dulu juga kan. Nah, nanti kita menyisipkan template-nya.
ganti ya, nanti kemudian kita cari template yang bisa foto bebas, mau diganti template yang mana juga ini ya Bu. Tinggal ganti. Pilih foto ibu yang mana? Monggo terserah, nggak apa-apa ibu, sama. Fotonya bebas ya Bapak Ibu ya. Untuk foto bebas silakan disesuaikan sesuai Bapak Ibu. Kreasi mungkin materinya dari drive ada ya, berarti di terus di ya. Ini kan udah, ini ada, ini udah banyak sekali ya. Ini dikecilkannya ini. Ini untuk hapus backgroundnya, ini ada tanda kutip-kutipnya ya Bu ya. Itu diklik edit image, kemudian background remove. Tampaknya belum pendidikan sih. ada namanya bukti foto. Oh ini penerapan Merdeka Belajar di kelas ada. Ini diterapkan di lingkungan belajar sekolah kita ada. Itu biasanya kita sisipkan sebagai meyakinkan asesor atau penilai dalam menilai aksi nyata kita. Nah itu biasanya ada salah satu indikatornya itu. Nah, jadi saya sisipkan. Kalaupun tidak ada, nggak masalah, tidak harus ya. Gitu. Kalau saya memilih Bapak Ibu, ini modul 1, ini modul 3, ini modul 4, ini modul 5. Mau menyisipkan gambar kegiatan sekolah ataupun yang seperti ini, itu bisa kreasi Bapak Ibu, bebas ya, nggak harus. Nanti kalau ini sudah, nah, baru kita kayaknya terlalu lama untuk menyelesaikan di sini. Nah, saya lanjutkan ke berikutnya saja. Ini nanti Bu selama 3 hari. 3 hari itu harus selesai dan nanti akan saya tagih di grup untuk penyelesaian aksi nyata ini. Nanti kalau sudah, silakan Bapak Ibu unggah di PMM-nya. Nah, silakan. Tapi untuk menyelesaikan ini ada alternatif Bapak Ibu. Ada alternatif untuk pengimbasan aksi nyata. Kita terlebih dahulu kan melihat yang diminta oleh PMM pada saat pembuatan aksi nyata. Nah, pada saat pembuatan aksi nyata di situ kan diminta ada yang namanya dokumentasi. Nah, ini saya dulu karena dokumentasinya belum saya sisipkan. Dokumentasi, kemudian ada umpan balik, ya, ada umpan baliknya,
Dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, ini kalau ke tiga-tiganya ini sudah terpenuhi semua, baru aksi nyata ini sudah siap kita unggah atau kirim di PLN. Kalau belum, sudah dipastikan PLN kita akan diminta perbaikan. Nah, maka dari itu sebelum diunggah kita perhatikan dulu yang diminta oleh PMM gitu. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan ini? Ini ada alternatif. Kita bisa menggunakan yang namanya jimit. Nah, monggo nanti Bapak Ibu saya minta gabung ke jimit saya ya, dan nanti Bapak Ibu silakan latihan untuk membuat jimit sendiri, dan nanti Bapak Ibu bisa minta di grup anggota KKG itu untuk join ke jimitnya, hanya sebatas minta dokumentasi pengimbasan. Ya, otomatis iya sudah auto, iya nanti sudah tersimpan otomatis. Nah, nanti kalau sudah selesai, misalkan ya ini sudah selesai seperti ini, kita ingin mendownload. Downloadnya Bapak Ibu bebas, ada berupa video, berupa PDF, berupa foto, berupa SMK ya, itu bisa. Caranya Bapak Ibu klik bagikan. Nah, kemudian pilih unduh. Nah, silakan pilih umumnya. Ini di ada JPG, PDF, PNG, cetak PDF, video, GIF. Nah, silakan. Misalnya saya mau unduhnya berupa video. Nah, ini kalau memang ini berupa video, tinggal diunduh. Nah, banyak pilihannya. Nanti kita tunggu sampai proses unduhan selesai. Nah, ini yang sudah jadi saya hasil unduhannya berupa PDF ya, seperti ini. Itu. Nah, nanti kalau yang berupa video ini belum selesai. Bapak Ibu klik join ya, join ke ini ya, atau ya. Ini Bapak Ibu juga bisa dipraktikkan di rumah. Misalkan kita mau diimbaskan sama teman-teman satu sekolahan saja sudah ya, satu sekolahan itu bisa. Nah, silakan Bapak Ibu klik join. Silakan Ibu. Klik join ya. Klik join. Nah, nanti Bapak Ibu belajar itu menggunakan akun belajar. Kita bisa menggunakan Jimit. Kita imbaskan sama teman-teman yang satu sekolahan. Kita dokumentasikan. Nah, dokumentasikan itu bisa. Nah, ini izinkan, nanti saya izinkan. Kalau di luar akun belajar ID itu akan minta izinkan karena di luar akun belajar. Kalau menggunakan loginnya akun belajar itu secara otomatis akan terhubung, langsung join. Karena ini di luar, ini bumi ya, dipakainya akun biasa, jadi minta izin. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu di grup ya, di grup, linknya di grup. Nah, ini sudah muncul. Nah, Bapak Ibu di sini itu bisa mengimbaskan. Nah, cara mengimbaskannya, hasil yang sudah kita buat yang di sini, yang ada di sini ya, yang sudah kita buat desainnya, ternyata
kita paparkan di sini di jimitnya. Bagaimana memaparkannya? Nah, kita menggunakan yang namanya share screen. Share screen itu berarti menampilkan yang akan kita tampilkan. Nah, caranya seperti ini. Ini ada tanda ke atas ya. Kemudian ini ada seluruh layar jendela atau jendela saja. Misalkan saya seluruh. Nah, kita klik, kemudian kita bagikan. Nah, kalau sudah tampil di Bapak Ibu semua di HP, laptop, udah ya. Nah, kita mau menampilkan apa? Di sini akan kelihatan. Kita mau menampilkan, misalkan ini. Di situ tampilkan di Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu. Nah, disitulah kita bisa memanfaatkan ketika kita share screen. Nah, kita ini bisa kita manfaatkan, kita screenshot. Nah, cara screenshot di laptop itu mudah Bapak Ibu ya. Screenshot di laptop, silakan pilih SC ya. Kalau nggak bisa, PRSC yang ada di keyboard. Nah, PRSC di keyboard. Kalau kita secara otomatis disimpannya ke drive itu langsung, tapi kalau tidak, kita pas tekannya bisa di Word atau kita kirim dulu ke WA nya siapa. Nah, itu akan berubah foto. Nah, itu bisa menjadi dokumentasi kita, atau langsung ke Word juga masalah. Nanti menjadi masalah seperti itu. Nah, ini kita bisa manfaatkan ini untuk pengimbasan kita di satu sekolah. Nah, kalau ini kan sudah ya Bapak Ibu, kita dapat dokumentasinya, sudah dapat. Nah, kita sudah dapat untuk mengisi dokumentasi ini. Sudah dapat dokumentasi ini. Nah, yang kedua kan kita perlu yang namanya umpan balik kepada teman-teman yang sudah kita imbaskan. Nah, bagaimana kita mendapatkan umpan baliknya? Kita menggunakan yang namanya Google Form. Nah, ini umpan baliknya. Umpan balik ini kita bisa share. Nah, kita kirimkan ke teman-teman kita, kemudian teman-teman kita minta untuk memberikan umpan baliknya terhadap pengimbasan yang sudah saya lakukan. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah, kita ke sini ya, ke Google Form-nya ya. Silakan Bapak Ibu untuk masuk ke Google Form. Bapak Ibu klik di menu yang titik 9 ya, di titik 9. Kalau di HP ada titik 9, kemudian pilih Google Formulir. Google Formulir. Bisa drive dulu, baik, pilih Google Formulir. Ya. Terus tanda titik satu. Ya. Terus form Google Form ini. Iya. Nah. Kita ganti judul menjadi umpan balik. Tergantung kita umpan baliknya tentang apa ya. Karena ini tentang Merdeka Belajar, berarti umpan balik Merdeka Belajar. Kalau umpan balik profil pelajaran Pancasila disesuaikan. Nah, sudah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan ada yang namanya gambar yang paling atas. Nah, untuk ganti gambar ini, itu klik yang ada tanda ini Bapak Ibu. Tema, ini adalah tema. Temanya tinggal disesuaikan sesuka Bapak Ibu. Nah, di sini ada gambar. Silakan bisa diganti ini macam-macam gambarnya,
atau mau unggah foto punya sendiri silakan. Nah, misalnya kita mau fotonya sendiri, kita unggah. Contoh punya saya tak unggah, misalnya ini Merdeka Belajar. Kita pilih sesuaikan. Nah, ini nanti akan berubah. Ulangi. Nah, ini kita ubah. Nah, kita sesuaikan keinginan Bapak Ibu ya. Nah, silakan dibiasakan kalau mau berubah tampilan sekolah, silakan. Gambar tampilan yang ada di sekolah kita juga disilakan bebas. Sesuka Bapak Ibu semuanya. Nah, sesuka hatilah. Nah, kalau sudah kita klik di umpan balik yang ada di sini. Nah, ini untuk email itu tergantung Bapak Ibu mau berapanya, mau mintakan email orangnya atau tidak. Nah, kalau kita mau minta email ya berarti kita isikan emailnya. Kalau tidak ya berarti kosongkan, dihapus. Kalau saya biasanya selalu meminta email orang yang mau ngirim. Jadi setiap kita login harus login ke Gmailnya. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengetahui email orang tersebut pada saat kirim formnya. Nah, kemudian dalam pembuatan ini kan kita buat pertanyaan ya, sesuka Bapak Ibu, misalkan email. Nah, untuk jawabannya itu disesuaikan, ada jawaban singkat, paragraf, file, centang, pilihan ganda. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk penilaian tengah semester soal online. Nah, kalau saya soal online pakainya ini dulu di Google Form. Jadi secara otomatis kita bisa menilai siswa tidak harus hitung, langsung auto. Ini kalau sudah, kemudian pertanyaannya pilih nama lengkap orang yang mau mengisi form kita, nama lengkapnya. Nah, ini adalah pertanyaan yang diminta oleh PMM. Nah, di PMM itu minta dari paparan yang disampaikan. Sebelumnya saya pikir nah, ternyata ini. Nah, seperti itu. Jadi kan setelah kita membuat presentasi, pikirannya Bapak Ibu, apa sih itu kurikulum Merdeka? Merdeka Belajar itu apa? Kan belum tahu ya? Tak tahu. Setelah dijelaskan sama pemateri atau narasumber, ternyata seperti ini. Nah, itu umpan baliknya. Ini kalau sudah, nah, setelah ternyata seperti ini, kita membuat yang namanya langkah kecil. Langkah kecil kita setelah menerima pembebasan itu apa? Nah, minta umpan balik dari seseorang itu. Silakan. Nah, ini kalau sudah Bapak Ibu saat membuat form seperti ini, kita kan mau mengirim ya, kirim form ini. Kita mau kirim formnya kepada teman Bapak Ibu. Nah, Pak, saya minta nanti kirim umpan balik Bapak Ibu kepada form saya. Ya, silakan. Cara mengirimnya gimana untuk mengesernya? Nah, caranya klik kirim. Nah, di sini itu ada yang ada di tengah link ini. Nah, ini kan linknya panjang ya Bapak Ibu. Linknya panjang sekali ini. Kita perpendek. Nah, setelah perpendek, kemudian kita klik salin. Kalau sudah, mohon minta umpan dari Bapak Ibu yang saya kirim. Nah, monggo silakan diisi Bapak Ibu. Umpan balik, minta tolong sekalian biar saya. Iya. Udah dijawabkan ini, tapi ini sudah ada.
umpan baliknya sangat untuk mengisi umpan balik di situ. Nah, makanya berupa tulisan. Nah, harus pakai ini juga bisa. Ini hanya memanfaatkan online saja. Kalau mau berupa online silakan ya, terserah Bapak Ibu. Nanti yang penting pada saat pelaksanaan unggah aksi nyata semuanya ada aplikasinya ya. Nanti akan saya tagih 3 hari berikutnya maksimal ya, maksimal 7 hari ya, maksimal 7 hari itu sudah aksi nyata. Topiknya bebas ya, topiknya bebas, Pancasila juga boleh. Nah, ini kalau saya topik 1 dulu. Saya sudah menyelesaikan 5 topik, tapi aksi nyatanya yang belum. Di 5 topik, tapi aksi nyatanya sungkan. Malas membuat mengisi Habib, Fikir, hamba Allah ini sama hamba Allah. Ya, hamba Allah. Nah, kemudian ada ijab. Nah, ini terima kasih yang sudah mengisi. Tapi kita perlu nanti pada saat pengisian dari paparnya disampaikan ini bagus ini. Tapi yang mau terus apa? Ini Fikir. Jadi paparan yang disampaikan sebenarnya saya pikir menyulitkan, ternyata sangat mudah dipahami. Nah, mungkin hal-hal yang seperti ini itu bisa menjadi umpan balik. Nah, ini hal yang seperti ini kita bisa manfaatkan. Nah, kalau sudah seperti ini kan kita tinggal mencetak, tinggal print. Printnya mau berupa apa, PDF atau apa, kita sudah tersimpan. Nah, sudah tersimpan di akun kita. Nah, inilah yang seperti ini nanti bisa kita sisihkan menjadi ya, gitu. Nah, ini enak seperti ini. Nanti saya minta yang seperti ini yang lain ya Bapak Ibu. Terima kasih. Langkah kecil yang saya lakukan selanjutnya mencoba melaksanakan di sekolah saya dulu. Nah, ini menjadi satu umpan balik. Minimal 5 ya Bapak Ibu. Minimal yang diminta adalah 5 umpan balik dari setiap topiknya, minimal 5. Nah, lebih dari itu lebih bagus. Nah, ini Bapak Ibu, nah silakan nanti di rumah buat link Jimit latihan. Kalau mau memaparkan hasil aksi nyatanya, silakan Bapak Ibu bisa kirimkan link di grup. Nanti teman-teman yang lain bisa join. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk dokumentasinya ya. Nah, ini kita manfaatkan enak seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu terkait dengan pemanfaatan akun Google Drive atau Google Workspace sama Canva dalam penuntasan aksi nyata PNM. Nah, seperti itu. Soalnya ada enggak? Ada yang pengen enggak? Ada yang pengen? Pengen, tapi kondisi untuk kelas rendah. Kalau kelas rendah itu nggak bisa, belum bisa. Kalau kelas rendah belum bisa, tapi untuk kelas 4, 5, 6 itu bisa dicoba. Nah, Bapak Ibu, nanti akan saya atas penawaran. Siapa yang kepengen menggunakan PTS online, nah itu menjadi program kata pengawas ya. Kemarin saya konsultasi sama Bapak pengawas basis, Mas tolong aplikasi ini kita sosialisasikan ke KKD biar menjadi program unggulan di KKD Besar Boja. Kemarin seperti itu bilangnya. Nah, saya menggunakan aplikasinya ini Bapak Ibu. Saya menggunakan aplikasi ini. Ini hanya sebatas penawaran. Kalau mau ingin mencoba PTS online silakan. Saya pun sama. Pada saat melaksanakan PTS online yang pertama, tidak semua siswa terbiasa. Perlu yang namanya bimbingan dan kesabaran saat memberikan sosialisasi ini dan bagaimana cara mengerjakannya dan sebagainya. Ini nanti saya bisa selaku admin dan bisa selaku guru. Nah ini
ini nanti secara otomatis sistem itu akan merekap nilai. Nah, Bapak Ibu tinggal membuat soal saja. Jadi nanti hasil ujiannya pun sudah ada di sini. Nah, hal yang seperti ini kita bisa manfaatkan. Jangan takut filenya hilang, karena ini kan online. Nah, kita sewaktu bisa mengunduh dan sebagainya. Ini hasilnya. Nah, ini hasil ini kita bisa manfaatkan, bisa melihat nih berapa nilainya, nilai maksimal, rata-rata nilai terendah, ini kita bisa unduh dan kita cetak. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak perlu menganalisis setiap siswa itu bukunya berapa. Sudah secara otomatis sistem akan menghitung jumlah bukunya. Tapi memang akhirnya kita tidak menggunakan perlu koreksi, kita menggunakan meng-up nilai. Kalau ini kan kita sudah tahu setiap siswa nilainya berapa, tinggal kita meng-upnya disesuaikan hati Bapak Ibu. Jadi tidak perlu koreksi manual. Nah, sekarang sudah zamannya sudah kita beralih ke digital. Nah, kalau kita masih menggunakan koreksi manual pakai kertas atau apa ya, betul. Menurut saya lama, bagi saya. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan itu ya pakainya manual. Ini sudah berapa sudah. Kalau saya sudah seperti ini, saya manfaatkan teknologi hanya untuk memudahkan saya, bukan untuk yang lainnya gitu. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal menambahkan data dulu sama data siswa saja, nanti akan saya fasilitasi. Itu kalau Bapak Ibu mau. Nah, itu kalau belum mau ya, saya tidak akan memaksakan. Nah, kalau sekiranya SDM di sekolah Bapak Ibu mendukung, siswanya juga banyak bawa HP, kenapa kita tidak manfaatkan? Terutama kelas tinggi 456, saya yakin 456 itu sudah pegang HP semua. Mengapa kita tidak mencoba memanfaatkan hal tersebut? Nah, toh itu kembali lagi kepada kita, meringankan kita pada saat pengawasan. Ini akan saya fasilitasi. Kalau kepengin, nah nanti akan saya ubah ini bukan nama sekolah SD saya. Nah, ini nanti akan saya ganti, kalau memang mau saya akan ganti di sini menjadi KKB. Nah, saya berubah nama sekolahnya jadi KKB Gunung Surabaya. Jadi semuanya itu bisa akses. Itu kalau mau. Kalau tidak ya saya tidak memaksakan. Nah, jadi kita hanya tinggal ngikut nilai soal. Soalnya berapa ini? Nah, di sini ada template soalnya. Template soal, kemudian soal kita buat, kita import, masukkan. Kalau sudah, kita tinggal bisa ke siswa ya. Kemudian siswanya juga tinggal cetak kartu, cetak kartu ujiannya. Nah ini. Nah ini tinggal kita ganti, tapi nanti di sini kita berubah karena pakainya KKB. Nah, KKB Gugus Kamboja. Lingkupnya lingkup komunitas, bukan lingkup sekolah. Nah, karena aplikasinya diannya komunitas secaranya ini. Nah, ini sama seperti itu Bu. Sama seperti ANBK kelas 5, sama seperti itu. Nanti kita tinggal melihat hasil ujian ini yang sudah saya sudah lalui ini, ada waktunya dan sebagainya ini. Tinggal nilai-nilai tinggal kita cetak saja gitu. Bisa kita manfaatkan lah yang seperti ini. Yang sudah kirim jumlah buku berapa Pak? Yang belum silakan tahu ini. Ini hasil kiriman. Bapak Ibu, saya minta untuk pengisian nama itu dengan gelar ya, dengan gelar. Kemudian ini jangan di nama sekolahnya juga, kan ada contohnya SD Stasi Negeri Sekar Boja. Nah, jam 30
Kemudian ini pengenalannya, ini Sastroyo, ini mau diisi yang belum. Ini baru 32 jumlah hadir berapa ya? 51 akun, tapi yang ngisi baru 32. Yang belum mengisi kan ya? Yang belum. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akan tagih Bapak Ibu 7 hari maksimal. Nah, kalau yang sudah 3 hari saya akan tagih bagi yang sudah. Kalau yang belum maksimal 7 hari seminggu saya akan tagih. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya, pemberian materinya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Untuk mengakhiri acara pada hari ini, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih dari kami pengurus KKP Gugus Kamboja. Barangkali ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.